Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini bersama dengan para pelayan di GBKP Runggun Geraha Harapan Bekasi, belajar bersama dari firman Tuhan untuk semakin meneguhkan, tapi juga mengingatkan kami tentang prinsip-prinsip pemulihan karakter yang berdampak bagi pelayanan di gereja, keluarga, dan masyarakat. Kuduskan pertemuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya akan bagikan dokumen yang sudah saya siapkan. Judulnya ialah Finishing Well, atau bagaimana kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Menurut penelitian dari Dr. Robert Clinton dari Fuller Theological Seminary, pada tahun 89, dia meneliti kurang lebih 800 tokoh Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru, juga beberapa tokoh dalam sejarah gereja. Hanya 12,5% saja yang mengakhiri hidupnya dengan baik. Tentu berdasarkan fakta-fakta baik di Alkitab maupun fakta-fakta sejarah perjalanan bergereja. Nah, mari kita perhatikan apa yang menyebabkan tokoh-tokoh itu unfinishing well, tidak bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Ada 6 penyebab. Ya, dokumen ini bisa di searching di Google karena itu dokumen terbuka. Yang pertama, penyebab pertama orang tidak mengakhiri pertandingan dengan baik, perlombaan dengan baik, karena keuangan yang salah urus atau manajemen yang salah. Keuangan tidak dilihat sebagai alat, tapi seringkali dilihat sebagai tujuan. Yang kedua, penyebab kedua ialah karena kekuasaan. Salah menggunakan kekuasaan. Baik itu kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan maupun kekuasaan yang diraih oleh manusia. Dan di banyak tempat termasuk di gereja pun seringkali kekuasaan disalahgunakan. Yang ketiga ialah kesombongan. Kita ingat peristiwa ketika Allah membuang malaikat Hileel ke bumi karena ingin sama dengan Allah. Itu kan spirit kesombongan. Jadi kesombongan itu melukai orang lain. Kesombongan itu tidak peduli dengan Tuhan, tapi juga meremehkan orang lain. Yang keempat, hubungan seksualitas yang terlarang, yang disalahgunakan, mestinya dengan hanya pasangannya. Yang kelima, keluarga yang mengalami konflik yang kritis, sampai akhirnya bisa broken home, bisa meninggalkan keluarga, atau bercerai. Dan yang keenam adalah stagnan, hilang kegairahan dalam pelayanan. Orang Australia menyebutnya itu burnout atau jenuh. Jadi Bapak Ibu-Ibu, dalam pelayanan di gereja kita periksa 6 penyebab mengapa orang tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Sekarang kita lihat
ada 6 karakteristik yang membuat orang bisa mengakhiri hidupnya dengan baik atau finishing well. Yang pertama, dia memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan, menyembah Tuhan, sampai ada satu istilah yang menarik, orang hubungannya begitu dekat dan begitu bergetar ketika dia membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang disebut mesbah pribadi, itu yang disebut private room. Yang kedua, dia memelihara gaya hidup, belajar dari kehidupan. Tidak hanya belajar dari Alkitab, tidak hanya belajar dari pendidikan-pendidikan tinggi, ya, tidak ada hanya belajar dari buku-buku, tapi belajar dari kehidupan sekitar. Alkitab Perjanjian Lama juga menyebut sejumlah hewan sebagai media pembelajaran. Ada belalang, ada pelanduk, ada burung merpati di zaman Nuh. Ya, semuanya itu adalah media pembelajaran. Bahkan Yesus sendiri pernah mengajarkan belajar dari burung di udara dan bunga bakung di ladang. Jadi gaya hidup belajar. Ada satu istilah yang menarik, from womb to tomb, dari belajar dari kandungan ibu sampai akhirnya memasuki kandungan bumi. Jadi mari kita terus belajar, bahkan belajar dari anak-anak kecil sekalipun. Dalam banyak kegiatan Zoom selama hampir 2 tahun, kalau saya ikuti, saya perhatikan banyak orang tua yang ikut Zoom dan selalu ada anak mereka atau cucu mereka yang membantu untuk menyetel Zoom-nya. Itu sebenarnya juga kita belajar bersama. Yang ketiga, karakteristik untuk membuat orang finishing well ialah menampilkan karakter Kristus dan buah roh. Karakter Kristus kita udah pelajari. Kristus yang damai, yang penuh kasih, yang adil, yang bahkan menyerahkan nyawanya bagi banyak orang. Dia penuh rendah hati. Kita akan pelajari disiplin-disiplinnya. Yang keempat ialah menjadi saksi hidup atas kebenaran dan janji Tuhan. Hidup kita tidak hanya menceritakan Tuhan, tapi hidup kita juga mesti menjadi bukti bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup dan berkuasa. Rasul-rasul di zaman Perjanjian Baru, Rasul Petrus misalnya, di Kisah Para Rasul dia berkata, kami tidak hanya memberitakan Kristus yang tersalib itu, tapi kami adalah bukti yang hidup dari Kristus yang tersalib itu. Jadi ada 2 istilah tentang kesaksian, yaitu witness dalam bahasa Inggris, menyaksikan, dan evidence artinya bukti. Nah, dalam hukum positif ada satu istilah, bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Jadi kita adalah bukti bahwa Kristus yang kita beritakan itu Kristus yang hidup dan berkuasa. Yang kelima, menjadi kontributor yang berarti bagi lingkungan. Saya ingat dalam Daniel 12 ayat 3 dikatakan orang-orang bijaksana adalah yang menuntut orang kepada kebenaran sehingga mereka terus bercahaya tetap seperti bintang-bintang di langit. Jadi tugas kita para pelayan juga ialah menolong orang lain untuk mengalami kebenaran firman Allah. Bagi lingkungan kita di berbagai bidang termasuk bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup dan seterusnya.
Dan yang keenam ialah hidup dalam destinasi atau tujuan dan juga berbuah. Tujuan hidup kita ialah Kristus dan buahnya ialah berapa jiwa yang kita menangkan buat Tuhan. Jadi kita pelajari hasil penelitian itu menunjukkan 6 penyebab orang tidak bisa mengakhiri pertandingan dengan baik atau tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Malah diteliti dari tokoh-tokoh Alkitab dan pelaku sejarah gereja. Tapi ada juga 6 karakteristik yang membuat orang bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, kalau begitu pertanyaannya, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan perlombaan dengan baik, hal apakah yang harus kita lakukan? Saya mengutip 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita ada di dalam Kristus, maka kita wajib melakukan apa yang Kristus lakukan waktu dia masih hidup. Kita belajar contoh bagaimana Kristus hidup sebagai manusia di zamannya. Dan dialah pribadi utama dan satu-satunya yang menjadi model yang sempurna. Mari kita perhatikan bagaimana Kristus hidup berkemenangan dan menjalankan kehendak Allah dalam tubuh yang sama dengan kita. Dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Dan Kristus sendiri mempraktekkan sejumlah disiplin rohani. Dia mendisiplinkan dirinya sendiri sehingga dia bertumbuh begitu luar biasa. Alkitab menyebutkan dia disukai oleh Allah dan manusia. Nah, mari kita perhatikan apa disiplin-disiplin yang Yesus lakukan kalau kita ingin untuk mengalaminya. Gambar ini menunjukkan bahwa kalau kita mesti dicabut dari dunia, ini kayak colokan, ya, kalau dicabut dari colokannya maka tidak akan terjadi terang. Tapi kalau di-plug-in ke dalam colokannya, maka akan terjadi terang. Jadi kita mesti cabut keluar dari dunia yang penuh dengan ketidakadilan, dunia yang gelap, dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus tercolok ke dalam Tuhan. Maka disiplin-disiplin, maka akan terjadi apa? Akan terjadi transformasi. Transformasi dalam kehidupan pribadi kita, transformasi dalam kehidupan keluarga, di gereja, dan bahkan di dalam masyarakat. Nah, ada beberapa disiplin-disiplin yang Yesus lakukan. Kalau kita baca Alkitab, dia seringkali menyendiri, ya, retreat pribadi. Mari kita periksa, ya, ambil waktu sering untuk bermeditasi pribadi, berkontemplasi, mengalami Tuhan, merenungkan firman-Nya, merenungkan perjalanan hidup kita, apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, dia berdiam diri. Ya, orang diam itu tidak berarti tidak tahu. Ya, orang diam juga bisa juga karena kesal. Bahkan Alkitab berkata bahwa orang bodoh kalau diam dianggap berhikmat. Dan di gereja seringkali, ya, orang lebih suka bicara daripada diam. Dan ingat bahwa di gereja orang yang diam bukan berarti mereka bodoh. Tapi mereka juga kadang-kadang bisa malas, kadang-kadang bisa bosan karena jenuh, karena omongan-omongan yang tidak menolong mereka untuk bertumbuh. Yesus pernah belajar berdiam diri. Ketika ditanya dia nggak menjawab. Dia juga menjalani yang namanya puasa. Yesus berpuasa, mendisiplinkan dirinya sendiri. Mengendalikan dirinya sendiri. Yesus begitu bersahaja, sederhana, apa adanya. Sampai dia sendiri mengajarkan doa. Yang diajarkan bukan sekedar pengetahuan, tapi dia ajarkan apa yang dia lakukan. Berikanlah kami makan kami yang secukupnya.
dia juga mengalami yang namanya kesucian diri, penyucian diri. Dia juga menjaga kerahasiaan dengan Bapaknya. Bahkan dia mengorbankan dirinya sendiri. Nah, apa disiplin-disiplin keterlibatan yang Yesus lakukan? Dia belajar. Dia belajar dari murid-muridnya juga. Dia belajar dari alam sekitar. Bahkan dia ambil biji sawi untuk menampilkan kepada murid-muridnya. Dia belajar dari penabur, ya, yang menabur benih pada waktu pagi, berbagai jenis-jenis taburan dan berbagai jenis lahan di mana tuaian itu ditabur. Itu semua adalah pola-pola pengajaran Yesus yang begitu dahsyat. Dia terlibat, dia menyembah Bapaknya. Dia merayakan kemenangan bersama dengan murid-muridnya ketika murid-muridnya pulang dan melapor bahwa setan jatuh, dan Yesus berkata, kamu jangan bangga karena setan jatuh, tapi kamu bangga bahwa namamu tercatat di sorga. Dia ikut dalam pelayanan kepada setiap orang yang dia temui, orang besar maupun orang kecil, orang-orang yang dianggap masyarakat tidak berguna. Yesus ikut melayani mereka. Dia berdoa dengan murid-muridnya. Dia berdoa kepada Bapaknya. Dia berdoa bagi dunia. Bukan salah satu doanya yang paling terkenal ialah supaya kita bersatu. Sebab kesatuan adalah alat untuk menyaksikan kesatuan Bapa dan Anak. Dia bersekutu bersama murid-murid. Dia mengajarkan tentang persekutuan yang kuat. Ya. Yesus juga mengajar murid-murid untuk apa? Mengaku dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan melakukan pengundukan diri, tunduk dan taat pada otoritas di atas kita, bahkan di sekitar kita. Jadi itu disiplin-disiplin yang Yesus ajarkan buat kita, kalau kita ingin untuk sama seperti karakter Kristus. Nah, salah satu disiplin yang Yesus ajarkan, dia melihat bagaimana orang Israel waktu membajak sawah. Itu mereka selalu menggunakan 2 ekor sapi. Dan di leher kedua ekor sapi ini ditaruh kuk. Ya, alat ini untuk memastikan supaya 2 ekor sapi ini terikat dengan baik. Ini apa tujuannya Bapak Ibu? Sapi senior ini sedang mengajarkan sapi junior untuk membajak sawah. Ya. Jadi ini namanya pemuritan, ini namanya matetes, ini namanya pembentukan, dilatih. Makanya Yesus mengajarkan murid-murid, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebelumnya ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Lalu kemudian ayat 29, belajar padaku karena aku lemah lembut, aku rendah hati. Jadi pemuritan bagi gereja itu tidak bisa kita abaikan. Karena gaya hidup Kristus adalah gaya hidup pemuritan. Seorang hamba Tuhan yang terkenal namanya Dietrich Bonhoeffer di zaman Nazi Jerman, ya, sebelum dia digantung oleh kekuasaan Nazi Jerman, dia menulis dalam buku yang terkenal Cost of Discipleship. Dia berkata bahwa disiplin adalah apa? Discipleship adalah satu-satunya kasih karunia yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan dia bikin sebuah pernyataan yang sangat tegas. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kristen tanpa pemuritan sama dengan Kristen tanpa Kristus. Bayangkan kalau gereja tidak bikin pemuritan, maka menurut Dietrich Bonhoeffer, Kristus tidak ada di sana. Kenapa? Karena gaya hidup Kristus adalah gaya hidup pemuritan, yaitu yang senior secara rohani mendidik yang junior secara rohani. Ini bukan soal siapa yang lebih tua dari siapa, tetapi kedewasaan rohani. Dan saya berdoa supaya kita para pelayan
lebih dulu memiliki kedewasaan rohani untuk menuntun jemaat-jemaat kita, anak-anak kita untuk bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang menarik. Pak Pendeta, kami tidak mudah melakukannya, kami tidak gampang melakukannya, kami udah berjuang bertahun-tahun. Saya mau beritahu, setiap perjuangan apapun yang kita kerjakan, demi dan atas nama pemulihan, demi dan atas nama pemuritan, demi dan atas nama pertumbuhan menuju karakter Kristus, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang dibuang. Saya belajar dari pengalaman saya ketika masih kecil, ya saya belum tahu bahwa nanti suatu ketika saya akan jadi hamba Tuhan. Ya, saya tinggal di sebuah kampung dengan ayah saya seorang hamba Tuhan, seorang guru. Ibu saya hanya tamat sekolah rakyat, tapi ibu saya mengajarkan bagaimana kami berdoa. Bapak saya mengajarkan bagaimana cara memberitakan kebenaran itu, walaupun tidak disampaikan seperti guru dan murid di sekolah. Tapi kami belajar tiap hari bagaimana Bapak tidak pernah kasar sama ibu. Ya, ibu tidak pernah melawan Papa di depan umum. Kalau ada problem-problem mereka hanya berdua ngomong di kamar. Dan itulah pelajaran kehidupan. Nah, dan saya tidak pernah bermimpi bahwa suatu ketika akan menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya ingat semua pelajaran kehidupan yang diajarkan sejak kecil sampai dengan dewasa. Jadi dengan perkataan lain, jangan kita lelah, jangan kita bosan, jangan kita jenuh, jangan kita stagnan seolah-olah yang kita ajarkan dan praktekkan belum dituruti. Percayalah, setiap musim itu ada orangnya. Setiap orang itu ada musimnya. Dan anak-anak kita sekarang ini sedang dibentuk dalam sebuah musim yang luar biasa. Mungkin kita waktu masih kecil tidak pernah mengalami musim semacam ini. Musim pandemi yang begitu hebat. Ya, kita bersyukur bukan saja oleh karena pandemi semakin melandai, COVID melandai, tapi kita bersyukur karena dapat kekuatan ekstra dari Tuhan untuk melewati situasi yang gelap gulita ini. Dan itulah pelajaran penting buat anak-anak kita. Suatu ketika mereka akan bangga, ketika mereka menjadi dewasa, mereka akan bangga, mereka akan berkata, Papa dan Mama begitu kuat melewati masa pandemi, mengurusi kami untuk bersekolah, mengurusi kami untuk makan minum, mengurusi kami sampai menjadi dewasa. Hari ini mereka tidak mengerti. Dulu waktu saya juga tidak mengerti. Tapi begitu saya menjadi dewasa, mulai menjadi hamba Tuhan, saya mulai runut semua peristiwa-peristiwa yang kami alami di kampung, alami di kota-kota kecil sampai kota besar. Karena itu Bapak, Ibu-Ibu, saya berdoa supaya ketika kita belajar untuk karakter, bukan sekedar pengalihan pengetahuan, tapi kita semakin sungguh-sungguh plug in ke dalam Kristus. Dan kita belajar untuk bertumbuh serupa Kristus. Saya berdoa supaya kita semua tergolong dalam kelompok finishing well. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dan mari kita berdoa sebelum kita akan diskusi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Walaupun hamba-Mu ini terbatas, tetapi kuasa firman tidak pernah berubah. Dan Engkau rawat kami, jamah kami, supaya kami praktekkan kebenaran firman ini sebagai gaya hidup sehari-hari. Kami terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Kristus. Dan kami percaya tidak ada sesuatu pekerjaan yang sia-sia di mata Tuhan. Seperti yang Tuhan firman kata dalam Yesaya 55, bahwa firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.